Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Medita Salsabila dengan NIM 2105 0250 1011. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai individual paper dengan judul Strategi yang digunakan guru untuk memotivasi siswa untuk mempelajari bahasa Inggris. Di Indonesia, bahasa Inggris adalah pelajaran untuk mengajar sebagai EFL atau English Foreign Language dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang memiliki peran penting di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 4 keterampilan termasuk mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis yang harus dikuasai siswa baik secara aktif maupun pasif. Sayangnya, selama proses tersebut, beberapa siswa bisa mengalami stres karena banyaknya keterampilan yang harus dikuasai. Untuk membuat siswa merasa senang dengan pelajaran bahasa Inggris, guru harus mengetahui bagaimana motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, motivasi adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi adalah semacam dorongan internal yang mendorong siswa untuk belajar atau menguasai materi pelajaran yang diikutinya. Membahas strategi yang digunakan guru untuk memotivasi siswa belajar bahasa Inggris penting karena beberapa alasan. Penting untuk membahas strategi yang digunakan oleh guru untuk memotivasi siswa belajar bahasa Inggris karena pembelajaran bahasa merupakan komponen penting dari pendidikan dan pertumbuhan pribadi. Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan secara global dan sangat penting untuk berkomunikasi, pendidikan, dan peluang karir. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk mengembangkan kecakapan dalam bahasa Inggris untuk berhasil di dunia global saat ini. Paper ini bertujuan untuk mencari tahu strategi apa saja yang guru gunakan untuk memotivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris dengan menggunakan referensi jurnal sebelumnya. Diambil dari hasil penelitian Tita Herlinda, Laduniva, dan Nur Melansari pada 2020. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah tentang motivasi dalam belajar bahasa Inggris, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus paper ini di mana lebih menjelaskan lebih dalam tentang apa saja strategi yang mencakup beberapa step atau langkah di dalamnya yang dapat digunakan guru untuk memotivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan terkini strategi yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran semakin bervariasi. Salah satu tren baru yang dibahas dalam paper ini adalah dengan penggunaan teknologi atau media sebagai strategi guru dalam memotivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Dikutip dari Harmer pada 2001, menyatakan bahwa motivasi adalah seperti dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Artinya, motivasi sebagai suatu dorongan yang pada umumnya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu guna memberikan semangat dalam belajar. Di dalam paper ini menjelaskan 3 strategi yang dapat digunakan guru untuk memotivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Strategi pertama yaitu guru menciptakan perilaku positif. Perilaku positif guru menurut saya merupakan kunci terpenting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru harus memotivasi diri mereka sendiri dengan baik sebelum mereka mengharapkan siswa memiliki motivasi untuk belajar. Sudut pandang saya di sini didukung oleh pernyataan dari Dornier dan Zizer pada 1998, di mana mereka mengusulkan 10 perintah untuk memotivasi pembelajaran bahasa dan mereka menempatkan perilaku positif seorang guru pada posisi pertama. Langkah awal untuk menciptakan perilaku positif yang mencerminkan motivasi seorang guru adalah dengan semangat dalam melaksanakan pembelajaran atau menunjukkan antusiasmenya. Semangat dalam mengajar membuktikan bahwa seorang guru mencintai pekerjaannya. Selama pengalaman saya sebagai seorang pembelajar,
Pelajaran yang paling saya nikmati adalah pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru yang antusias. Guru yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga berbagi banyak pengalaman menarik. Selain menunjukkan antusiasmenya, yaitu dengan memberikan perhatian dan kepedulian kepada siswa. Guru harus menunjukkan bahwa mereka peduli dengan pembelajaran siswa, kemajuan mereka, ataupun masalah mereka. Sebagai seorang remaja, kita mengetahui bahwa kapasitas mental dan emosional siswa sangat mempengaruhi proses berpikir dan belajar mereka. Oleh karena itu, jika seorang guru menanggapi dengan umpan balik negatif daripada umpan balik positif, siswa akan cenderung mengganggu kelas dan melupakan pembelajaran sama sekali. Bahkan jika guru menggunakan metode pengajaran yang menarik, siswa akan lebih merespon dengan cara yang lebih positif kepada guru atau tugas yang diberikan ketika guru memiliki sikap positif dan sikap optimis di dalam kelas. Disimpulkan bahwa guru yang menawarkan antusiasme dan perhatian pribadi kepada siswanya dapat membantu mereka merasa dihargai dan didukung. Perasaan ini dapat menyebabkan peningkatan motivasi dan usaha dalam belajar bahasa Inggris karena siswa merasa bahwa guru mereka peduli dengan kemajuan dan kesuksesan mereka. Yang kedua yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menurut Harmer pada 2001, suasana belajar yang menyenangkan meliputi penampilan fisik dan suasana emosional. Untuk membuat ruang kelas terlihat lebih hidup, guru dapat menghiasi atau memasang beberapa gambar, poster, ataupun kutipan bahasa Inggris yang terkenal. Selain penampilan fisik, suasana emosional mungkin juga perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Hal ini diperlukan agar peserta didik merasa lebih nyaman dalam belajar. Dornier dan Caesar pada 1998 menyatakan bahwa kecemasan siswa di dalam kelas akan menimbulkan suasana negatif dan merusak motivasi siswa. Cara membuat siswa merasakan suasana emosional yang positif di dalam kelas adalah dengan pertama, menjaga hubungan baik antara guru dengan siswa, dan yang kedua, menciptakan hubungan yang baik dan solid di antara siswa itu sendiri. Dikutip dari Dornier pada 2001. Selain penampilan fisik dan penampilan emosional, penggunaan humor juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Humor mengacu pada suasana hati atau keadaan pikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut saya, ketika guru menggunakan humor di dalam proses pembelajaran, hal itu akan membuat siswa merasa lebih nyaman dan senang belajar yang juga tentu saja akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Dari poin kedua ini dapat disimpulkan bahwa untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, guru harus memperlakukan siswa seolah-olah mereka adalah teman, bukan sebagai bawahan. Guru harus membangun persahabatan dengan siswanya, sehingga siswa mengagumi dan menghormati sosok guru mereka. Sebaliknya, dalam cara mengajar tradisional atau gaya mengajar yang lama, guru adalah orang yang ditakuti siswa, sehingga siswa mencoba untuk berperilaku baik di depan mereka, tetapi di belakang mereka siswa memiliki perasaan yang tidak hormat. Guru akan memperburuk situasi ini jika mereka tidak berperilaku baik atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan siswanya. Strategi terakhir yaitu menerapkan kreativitas dalam proses pengajaran. Variasi teknik mengajar merupakan salah satu teknik efektif yang dapat diterapkan oleh guru. Memvariasikan teknik juga merupakan cara guru untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minat siswa, dikutip dari Brown pada 2007. Guru tidak boleh menerapkan rutinitas yang sama di setiap mata pelajaran. Jika siswa mampu memprediksi rangkaian aktivitas apa saja yang akan diterapkan berdasarkan buku yang mereka miliki, maka pembelajaran tidak akan menyenangkan lagi. Di Indonesia, bahasa Inggris diajarkan di sekolah-sekolah dengan fokus keterampilan membaca dengan menggunakan buku teks tertentu, di mana sebagian besar buku teks tersebut memuat bagian yang panjang untuk dibaca dan banyak latihan pemahaman yang harus dilakukan. Siswa menganggap bahwa
pelajaran itu membosankan dan tidak menarik. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi seorang guru untuk membuat materi dalam buku pelajaran menjadi lebih menarik. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan guru adalah menghubungkan pembelajaran siswa di kelas dengan pengetahuan atau pengalaman mereka sebelumnya di luar kelas. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui pembuatan skema dalam kegiatan membaca. Jika siswa dapat melihat adanya hubungan antara apa yang mereka pelajari di kelas dan di kehidupan nyata, mereka akan menemukan bahwa pelajaran tersebut lebih bermakna dan menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Langkah selanjutnya yang dapat diterapkan guru adalah dengan menggunakan internet atau teknologi untuk mendukung proses pembelajaran secara lebih efektif. Umumnya, menggunakan internet dianggap dapat mengekspos siswa English Foreign Language ke bahasa Inggris yang lebih luas daripada yang biasanya ditemukan di buku teks tradisional. Melalui kemampuannya, internet memberi kita kesempatan untuk menjelajah situs web yang berisi materi otentik dan lebih terkini. Guru juga dapat membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih menyenangkan dengan memasukkan kegiatan yang menyenangkan seperti games atau permainan. Dari poin ketiga ini dapat disimpulkan bahwa banyak kegiatan yang dapat dilakukan guru seperti strategi misteri, menerapkan permainan yang menyenangkan, atau mengajar melalui internet dan didukung oleh teknologi. Misalnya, guru dapat mendorong siswa mempelajari bahasa Inggris lebih mendalam dengan mendengarkan musik, menonton acara TV atau film berbahasa Inggris, dan berbicara dalam bahasa Inggris sebanyak mungkin atau sesering mungkin. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.